Berbagai peristiwa dan kebijakan mewarnai jalannya pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dalam beberapa waktu terakhir. Mulai presiden yang meminta para menteri untuk menjaga soliditas, hingga rencana Indonesia yang akan membuka konsulat jenderal di Palestina. Untuk itu, Warta Istana kembali hadir mewartakan berbagai hal tersebut. Bersama saya Drusela Benala, Warta Istana kali ini akan menyajikan warta, di antaranya Indonesia akan membuka konsulat jenderal di Palestina. Presiden ingatkan para menteri untuk fokus bekerja. Presiden meminta pemerintah Arab Saudi untuk menambah kuota haji untuk Indonesia. Kita mulai Warta Istana dari Jakarta. Pemirsa, pemerintah berencana akan membuka konsulat kehormatan Indonesia di Palestina. Untuk itu, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Maha Abo Suseh selaku konsul kehormatan Republik Indonesia untuk Palestina. Indonesia. Her Excellency Mrs. Pemerintah Indonesia akan membuka konsulat kehormatan Indonesia di Ramallah, Palestina. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di KTT Luar Biasa OKI 2016. Ia menyampaikan bahwa Indonesia telah menunjuk Nyonya Maha Abo Suseh selaku konsulat kehormatan Republik Indonesia untuk Palestina. Indonesia akan selalu berada di garis terdepan dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Perkenankan saya menyampaikan bahwa Indonesia telah menunjuk Nyonya Maha Abo Suseh selaku konsul kehormatan Republik Indonesia untuk Palestina, serta dalam waktu dekat akan meresmikan kantor konsulat kehormatan Republik Indonesia di Ramallah, Palestina. Pembukaan konsulat kehormatan Indonesia di Palestina ini akan dilaksanakan usai KTT Luar Biasa OKI digelar. Presiden akan mengutus Menlu RI Retno Marsudi ke Ramallah untuk meresmikan konsulat kehormatan tersebut. Pembukaan konsulat kehormatan merupakan langkah awal untuk meningkatkan dukungan Indonesia bagi kemerdekaan Palestina serta mendorong penguatan hubungan bilateral. Dari Jakarta, Drusela Benala, Ardi Irawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Excellencies, Heads of State and Heads of Government. Selaku tuan rumah konferensi tingkat tinggi Organisasi Kerjasama Islam, Indonesia menyampaikan dukungan penuh untuk kemerdekaan Palestina, serta akan terus berkomitmen membantu perjuangan rakyat Palestina. Presiden Joko Widodo juga menyatakan apresiasinya kepada Presiden Palestina Mahmud Abbas yang meminta Indonesia secara khusus untuk menyelenggarakan KTT Luar Biasa OKI kelima. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas di sela-sela pertemuan KTT Luar Biasa OKI kelima Minggu 6 Maret 2016 di Jakarta. Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah Indonesia akan terus mendukung upaya kemerdekaan Palestina sesuai dengan kerangka Two-State Solution dan berbagai resolusi PBB yang relevan. Pemerintah Indonesia tetap berpegang pada komitmen untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Dukungan diberikan baik melalui hubungan bilateral maupun dalam forum regional dan internasional. Indonesia akan terus berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada kemerdekaan Palestina dan juga Indonesia mendukung penuh inisiatif, terobosan inisiatif yang akan dilakukan oleh. Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan apresiasi kepada Palestina karena Indonesia dipercaya untuk menyelenggarakan KTT Luar Biasa dengan agenda utama penyelesaian konflik Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. Presiden berharap KTT Luar Biasa ini dapat mendorong persatuan di negara-negara anggota OKI. Dari Jakarta, Farhadijah, Suber Atma Miharja, Kantor Berita Antara, mewartakan. KTT Luar Biasa OKI kelima sendiri dibuka Presiden Joko Widodo di Jakarta Convention Center pada 7 Maret. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menegaskan OKI harus menjadi bagian dari solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan Palestina. Pada hari Senin 7 Maret 2016,
Presiden Joko Widodo resmi membuka konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerjasama Islam ke-5 di Plenary Hall Jakarta Convention Center. Dalam pertemuan ini, Presiden menyampaikan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan bangsa Palestina. Presiden pun menegaskan OKI harus menjadi bagian dari solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan Palestina. Situasi tersebut harus bersama-sama kita hadapi. Kita harus bersatu. Palestina harus bersatu. Palestina harus rekonsiliasi. Dan Indonesia siap membantu proses rekonsiliasi ini. Yang mulia para hadirin sekalian, OKI dibentuk karena adanya kebutuhan mendukung perjuangan Palestina. Untuk itu, sesuai dengan tema KTT, United for a Just Solution, OKI harus menjadi bagian dari solusi. Konferensi yang akan membahas dokumen yang berisi masukan setiap negara terkait permasalahan Palestina dan Al-Quds Al-Syarif ini nantinya akan menghasilkan dokumen deklarasi yang berisi langkah-langkah konkret dari negara-negara anggota OKI untuk memberikan bantuan kepada Palestina. KTT ini sendiri merupakan momentum penting bagi dunia Islam untuk merespon situasi yang dihadapi rakyat dan bangsa Palestina dewasa ini. Presiden berharap KTT ini dapat menghasilkan kesepakatan nyata untuk segera merealisasikan hak-hak sah bangsa dan rakyat Palestina. Dari Jakarta, Drusela Benala, Ardi Irawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden Joko Widodo dan Pangeran El Hassan bin Talal dari Yordania sepakat untuk mendorong solidaritas negara-negara anggota OKI segera mengupayakan terjadinya perdamaian di Palestina dan Al-Quds Al-Syarif. Yordania meyakini Indonesia dapat meningkatkan antusiasme, integritas, dan kesatuan negara-negara Islam untuk membantu Palestina. Presiden Joko Widodo Minggu bertemu dengan Pangeran Yordania El Hassan bin Talal saat sebelum menjamu makan malam untuk menyambut para delegasi konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Jakarta. Kepada Pangeran Yordania, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa KTT LB OKI ke-5 ini adalah wujud dukungan penuh dan solidaritas Indonesia bersama negara anggota OKI lainnya dengan harapan dapat mendorong persatuan antar negara anggota OKI untuk menyerukan persatuan Palestina. Presiden menekankan perlu inisiatif dan terobosan yang lebih konkret untuk menyelesaikan konflik Palestina. Bahwa Indonesia diyakini oleh Yordania akan dapat meningkatkan antusiasme, integritas, dan kesatuan bagi negara-negara Islam untuk membantu Palestina. Ini tekanan dari Yordania di situ. Selain membahas masalah Palestina, Presiden Joko Widodo dan Pangeran Yordania juga membahas mengenai kerjasama bilateral Indonesia-Yordania. Kerjasama yang dilakukan yaitu melawan ISIS, terorisme, dan radikalisme, serta peningkatan kerjasama di bidang ekonomi khususnya di bidang investasi. Yordania menjadi investor terbesar ke-16 di Indonesia dengan nilai 3,3 triliun rupiah. Dari Jakarta, Farah Hadijah, Subur Atma Biarja, Kantor Berita Antara mewartakan. Di sela-sela KTT luar biasa OKI, pemerintah Indonesia melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Pemerintah Nasional Gabungan Libya. Pertemuan ini dilakukan guna memperkuat hubungan bilateral kedua negara dengan peningkatan kerjasama ekonomi. Pada Senin 7 Maret 2016, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan untuk pertama kalinya dengan Perdana Menteri Pemerintah Nasional Gabungan Libya, Faiz Al-Serraj, di sela-sela KTT luar biasa OKI. Dalam pertemuan bilateral tersebut, Indonesia dan Libya menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi, terutama di bidang energi dan konstruksi. Kita sepakat untuk meningkatkan kerjasama di beberapa bidang. Yang pertama di bidang energi, beberapa BUMN dan swasta Indonesia sudah beroperasi
di Libya. Kemudian di bidang konstruksi juga sama, BUMN Indonesia juga siap bekerja sama mengerjakan bidang-bidang konstruksi dan perumahan yang ada di Libya. Dalam beberapa tahun terakhir, nilai perdagangan Indonesia dan Libya menurun cukup drastis. Namun penurunan nilai perdagangan ini disebabkan oleh terjadinya konflik di Libya. Di tahun 2012, nilai perdagangan Indonesia dan Libya mencapai angka 576,5 juta US dollar. Pada tahun 2014, nilai perdagangan Indonesia menurun hingga ke angka 94,45 juta US dollar. Dan di tahun 2015, nilai perdagangan Indonesia dan Libya hanya mencapai angka 28,1 juta US dollar. Dalam kesempatan ini, Indonesia pun menyampaikan dukungannya terhadap proses rekonsiliasi politik Libya maupun transisi menuju demokrasi. Selain itu, pemerintah Indonesia pun mengapresiasi bantuan pemerintah Libya dalam upaya melindungi WNI di Libya. Dari Jakarta, Drusela Benala, Ardi Irawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden Joko Widodo mengingatkan jajaran menteri di Kabinet Kerja untuk menjaga soliditas. Saksikan warta ini usai jeda berikut hanya di Warta Istana.